Setelah selesai mengurus para pasukan mata-mata dari Pajang tersebut, menjelang senja, Senopati melakukan semedi untuk memanggil Nyai Ratu Kidul di dalam tendanya. Tak seberapa lama ia bersemedi, terdengarlah suara lonceng yang ditabuh berkali-kali dan suara gamelan dari kejauhan yang mengalun lembut. Seiring dengan semerbaknya harum kembang setaman, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang sangat cantik sekali, berpakaian serba hijau dan bermahkotakan emas serta berlian di hadapan Senopati. "Kang Mas Senopati, bangunlah. Saya sudah datang untuk menghadap Kang Mas," ucap Nyai Ratu Kidul. Senopati pun membuka matanya, kemudian tersenyum pada sang ratu. "Terima kasih Nyimas, sudah mau datang untuk menemui Kang Mas. Adapun maksud Kang Mas memanggil Nyimas adalah untuk menanyakan perihal nanti malam." Nyai Ratu Kidul mengangguk sambil tersenyum manis sekali. Ia kemudian duduk di pangkuan Senopati. Ketika merah matahari di ufuk barat lenyap, Gunung Merapi akan meletus. Sebelum itu seluruh pasukan Kang Mas sudah harus menyalakan api dan obor. Lalu tabuhlah bende Kiai Bicak dan apa saja yang menimbulkan bunyi. Senopati mengangguk sambil terdiam. "Kang Mas mengerti maksud saya?" tanya Nyai Ratu Kidul. "Pasukan Pajang akan kebingungan dan ketakutan," jawab Senopati. "Ketika itu Kakang Mbok Endang Cuwiri akan menggoyangkan Gunung Merapi. Seluruh isi perut Gunung Merapi akan dimuntahkan keluar mengarah ke Prambanan," ujar Nyai Ratu Kidul. Senopati termenung sejenak, memikirkan bagaimana nanti nasib para prajuritnya. "Apakah tidak akan membahayakan pasukan Mataram, Nyimas?" "Tidak, Kang Mas. Seluruh pasukan Kang Mas berada di tempat yang tinggi. Hanya Kang Mas harus memastikan saja bahwa jangan sampai ada pasukan Kang Mas yang berani mendekati Prambanan. Pasukan Kang Mas cukup bergerak mundar-mandir dengan membawa obor serta menabuh apa saja yang bisa berbunyi untuk menakut-nakuti pasukan Pajang," jelas Nyai Ratu Kidul. "Baiklah Nyimas, akan saya perintahkan para panglima saya untuk mengawasi seluruh pasukan secara ketat," jawab Senopati. Nyai Ratu Kidul mengangguk seraya tersenyum manis. Kemudian dia merangkul leher Senopati seperti layaknya seorang wanita yang sedang manja-manjaan dengan suaminya. "Dan tawaran saya untuk menghabisi Sultan Hadiwijoyo masih berlaku, Kang Mas," ucapnya dengan bola mata berkilat-kilat. Senopati dapat melihat kilatan cahaya hijau di mata sang ratu ketika menawarkan jasanya tersebut. Namun ia tidak mau istrinya dan seluruh abdi istrinya itu bertindak sampai sejauh itu. Ia pun menghela nafas berat seraya menjawab, "Saya masih memikirkan baik buruknya Nyimas." "Kang Mas, dalam peperangan biasanya segala perhitungan belas kasihan harus dibuang jauh-jauh," bujuk Nyai Ratu. Namun Senopati hanya terdiam. Sang ratu pun mahfum kalau Senopati memang tidak berkehendak untuk membunuh ayah angkatnya tersebut. "Saya harus segera pergi untuk menemui Kakang Mbok Endang Cuwiri di puncak Merapi, Kang Mas. Tapi
Ki Juru Taman bisa dipanggil oleh Kang Mas setiap waktu Kang Mas membutuhkannya. Pamit Nyai Ratu Kidul. Senopati mengangguk pelan. Sang ratu pun bangun dari pangkuan Senopati, lalu berjalan ke arah keluar tenda. Makin lama sosok tubuhnya makin menipis, sampai akhirnya lenyap sama sekali. Harum kembang setaman dan alunan musik gamelan yang sayup-sayup pun lenyap. Senopati lalu memanggil semua panglima perangnya untuk menghadap. Semua panglima perang Mataram pun datang menghadap kepada Senopati. Kalian sudah menempatkan pasukan di tempat yang aku perintahkan kemarin? Tanya Senopati. Sudah Gusti, jawab Tumenggung Surodipo, Tumenggung Mayang, Adipati Kedu dan Pagelen. Semuanya sudah siap Gusti, tinggal menunggu perintah, tambah Tumenggung Surodipo. Kapan kami boleh mengobarkan api dan obor? Tanya Tumenggung Mayang. Begitu merah langit di ufuk barat hilang, aku akan membunyikan bende Kiai Bicak. Pada saat itu nyalakan semua api dan obor, juga tabuh apapun yang bisa menimbulkan bunyi. Gerakan pasukan kuda mondar-mandir sehingga serapnya seperti sedang menyerbu ke perkemahan Pajang. Juga gerakan seluruh pasukan yang memegang obor ke sana kemari. Jawab Senopati. Semua hadirin pun mengangguk-angguk mengerti. Senopati pun melanjutkan. Satu prajurit bawa 4 atau 5 obor, sehingga pasukan kita bisa nampak seperti 4 sampai 5 kali lipat. Daulat Gusti, jawab semua panglima Mataram. Malam harinya, begitu merah matahari di ufuk barat menghilang, Senopati memerintahkan kepada prajuritnya untuk menabuh bende Kiai Bicak. Bende Kiai Bicak pun bergaung, menggema laksana suara 100 halilintar yang menyambar secara bersamaan. Para prajurit Mataram yang sudah bersiap di posisi yang telah direncanakan pun langsung membakar ranting-ranting dan kayu-kayu kering, sehingga dari kejauhan nampak seperti kebakaran hutan. Obor-obor pun dinyalakan seketika itu juga. Gong, peralatan perang, dan apapun juga yang bisa menimbulkan bunyi segera ditabuh. Pasukan berkuda Mataram pun memacu kuda-kuda mereka mondar-mandir, sehingga suara derap kaki kuda-kuda tersebut menggema kemana-mana dan menggetarkan bumi. Ki Juru Mertani memberikan aba-aba kepada Senopati. Senopati pun mengangguk lalu berteriak lantang menantang pasukan Pajang. Hei prajurit Pajang, majulah kalian semua, lawanlah prajurit-prajurit Mataram. Ayo, amu. Tumenggung Surodipo pun berteriak lantang menantang pasukan Pajang. Pasukan Mataram, ayo, amu, hancurkan pasukan Pajang. Seruan-seruan bernada serupa pun terus diteriakkan oleh para panglima perang Mataram yang diikuti oleh para lurah. Kemudian para pasukan Mataram, mereka terus berteriak-teriak menantang pasukan Pajang yang terkejut melihat kobaran api di sekitar mereka dan suara-suara aneka benda yang bertalu-talu serta teriakan-teriakan tantangan dari pihak Mataram. Tersentak prajurit-prajurit Pajang mendengar semua tantangan tersebut. Kian terperanjat mereka melihat begitu banyaknya obor
menyala di antara kelebatan hutan mentau. Bergegas mereka bersiaga dengan senjata masing-masing. Meriam-meriam pun segera disiapkan. Pun begitu juga kuda-kuda segera disiapkan untuk dinaiki para pasukan berkuda. Mereka siap digempur atau menggempur lebih dulu. Mereka merasakan perang akan segera pecah. Kesiapan dan kewaspadaan tertinggi mereka berikan untuk menghadapi serangan mendadak dari pasukan Mataram pada malam tersebut. Tak urung terperanjat Sultan Hadiwijoyo mendapati kenyataan itu. Seketika keluar dari kemahnya, dipandanginya jumlah obor menyala yang tak terkirakan banyaknya itu. Amat banyak tak terhingga, sehingga menggetarkan hati seluruh prajurit Pajang. Begitu banyakkah jumlah prajurit Mataram? Apakah selama perang kemarin mereka menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Ujarnya seperti tengah menghitung. Pangeran Benowo, Patih Mancanegoro, Adipati Demak, Adipati Tuban, dan seluruh panglima perang Pajang pun berlari menghampiri Sultan Hadiwijoyo. Mereka semua nampak panik. Hanya Sultan Hadiwijoyo saja yang nampak tidak terlalu menunjukkan keterkejutannya dan kepanikannya. Sang Noto hanya menghela nafas panjang. Itu yang aku takutkan dari orang-orang Selo. Akal mereka panjang dan cerdik. Rupanya mereka menghimpun pasukan. Jika Mataram yang bersiaga di garis depan mereka itu begitu banyak, bisa dipastikan jumlahnya akan berkali-kali lipat jumlah pasukan mereka yang bersiaga di garis belakang. Berarti benar bahwa selama ini anakku Senopati senantiasa membangun jumlah angkatan perangnya dengan pesat, ujar Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Adipati Tuban seolah tidak mendengarkan ucapan ayah mertuanya itu. Ia amat geram mendengar teriakan-teriakan tantangan dari para prajurit Mataram. Mendenguslah ia, lalu berkata dengan jumawa, "Romo Sultan, banyaknya jumlah mereka sekali-kali tidak menggetarkan hati hamba. Romo Sultan, mohon perkenankanlah hamba memimpin seluruh pasukan kita untuk menggempur seluruh kekuatan Mataram itu." Akan tetapi Sultan Hadiwijoyo hanya terdiam. Tak ditanggapinya permintaan anak menantunya yang terkesan berangasan itu. Pandangannya tetap menyapu obor-obor yang menyala di seberang garis depan prajurit Pajang. Ia tampak ragu-ragu untuk menitahkan seluruh pasukannya untuk maju menjawab tantangan dari para prajurit Mataram. Saat itu mendadak terjadilah peristiwa alam yang sangat mengejutkan. Tak hanya bagi segenap kekuatan Pajang, tapi segenap kekuatan Mataram pula. Tanah yang mereka pijak bergoyang-goyang, pepohonan berguncang hebat. Tenda-tenda di kubu pertahanan Pajang dan beberapa bagian bangunan Candi Prambanan berderak dan runtuh di beberapa bagian. Kepanikan pun melanda dua kubu yang sedang dilanda ketegangan tersebut. Seluruh prajurit dari kedua kubu berlarian ke tempat yang lapang karena takut tertimpa oleh bangunan-bangunan maupun pohon-pohon yang roboh. Kegemparan kian hebat saat badai keras bertiup. Pepohonan bergoyang hebat dan banyak yang roboh tertempa badai dahsyat yang aneh tersebut. Suasana di kedua kubu kian mencekam, kian tertekan ketakutan.
alam seperti kian menumpahkan kemarahannya. Langit malam yang tadinya cerah berbintang dengan bulan purnama berubah muram menjadi sangat hitam. Gumpalan awan-awan kelabu memenuhi langit, menggiriskan hati bagi siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba Gunung Merapi meletus memuntahkan wedus gembel dan lahar panas. Di Candi Prambanan yang dekat dengan Gunung Merapi terlihat leleran berwarna merah menyala. Lahar panas amatlah mengerikan, lahar yang terus menuruni lereng dan bergerak cepat ke arah lembah, ke desa-desa di sekitar Gunung Merapi. Beruntunglah posisi seluruh kekuatan Mataram yang berada di dataran tinggi sehingga terhindar dari lahar maut tersebut. Tumenggung Surodipo pun amat terkejut dan tergetar hatinya melihat meletusnya Gunung Merapi tersebut. Untuk beberapa saat ia sendiri terkesima melihat wedus gembel dan letusan lahar panas yang memancur ke atas laksana air mancur berwarna merah. Meskipun ia sudah tahu dari Senopati sebelumnya bahwa Gunung Merapi akan meletus, begitu pula para panglima dan lurah Mataram yang lainnya pun sangat terkejut ketika melihat langsung letusan Gunung Merapi yang amat dahsyat tersebut. Apalagi para prajurit biasa, mereka sangat terguncang dibuatnya. Akan tetapi Tumenggung Surodipo segera mengendapkan rasa terkejutnya. Segera didapatnya siasat untuk menggetarkan nyali pasukan Pajang. Dikerahkannya seluruh tenaga dalamnya dan berteriaklah ia kuat-kuat, "Wahai prajurit Mataram, ayo segera maju, maju! Letusan Gunung Merapi adalah pertanda bahwa kekuasaan Pajang akan segera berakhir. Ayo serbu, amuk!" Mendengar teriakan Tumenggung Surodipo yang menggema kemana-mana di antara suara dahsyatnya letusan Gunung Merapi tersebut, para panglima dan lurah Mataram pun meneriakkan hal yang sama untuk menenangkan para prajurit Mataram. Mereka pun melakukan hal yang sebelumnya mereka lakukan, yaitu menakut-nakuti dan menantang tentara Pajang. Sementara di pihak Pajang keadaan sangat kacau balau. Tentara-tentara mereka berlarian ke sana kemari karena melihat aliran lahar panas dan wedus gembel dari Merapi yang mengalir ke arah perkemahan mereka. Sedangkan pasukan Mataram nyaris mengepung mereka dari segala penjuru. Tempat yang tersisa untuk lari hanyalah ke sebelah barat laut, di mana aliran lahar dari Gunung Merapi terus mengalir mengarah pada mereka, atau ke arah timur kembali ke wilayah Pajang. Suasana kian panik, mencekam dan membingungkan bagi kubu Pajang ketika terdengar teriakan Senopati Ing Alogo yang mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk berteriak. Di antara dahsyatnya suara gemuruh letusan Gunung Merapi, "Orang-orang Mataram, meletusnya Gunung Merapi adalah pertanda kemenangan bagi kita. Sang penguasa jagat tidak merestui kemenangan Pajang. Mereka telah terkena bilai karena berani melanggar pantangan Kanjeng Sunan Giriprapen untuk menyerbu Mataram. Sekarang, ayo, amuk, amuk, gempur dan hancurkan seluruh sisa kekuatan Pajang yang sudah terkena bilai itu." Amatlah hebat pengaruh teriakan Panembahan Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo tersebut pada pihak Pajang.
Tak sedikit dari mereka berlarian tunggang langgang, didera ketakutan yang teramat sangat. Sekalipun para pemimpin pasukan telah berusaha keras untuk menenangkan dan memerintahkan mereka untuk kembali, hanya sedikit sekali dari para prajurit itu yang mematuhi. Lebih banyak dari mereka yang terus berlarian ke arah timur. Bahkan ada di antara mereka yang berlarian sambil mencaci Sultan Hadiwijoyo dan negeri Pajang setelah mendengar teriakan Senopati tersebut. Mereka menyalahkan Sultan dan para petinggi Pajang yang bernafsu untuk memerangi dan menyerbu Mataram, sehingga mereka harus terkena bilai seperti ini. Sumpah serapah pun mereka keluarkan kepada para lurah dan pemimpin pasukan yang mencoba untuk menahan mereka. Sultan Hadiwijoyo sendiri pun tak luput dari keterkejutan akan meletusnya Gunung Merapi yang wedus gembel dan lahar panasnya mengarah ke tempat perkemahan mereka. Untuk beberapa saat ia hanya berdiri mematung, terkesima melihat amukan dari sang Merapi tersebut. Amatlah terguncang hatinya melihat kedahsyatan letusan Gunung Merapi yang mengarah kepada dirinya dan seluruh bala tentara Pajang tersebut. Sekonyong-konyong bumi kembali bergetar hebat, seiring dengan mulut Gunung Merapi kembali menghembuskan pancuran lahar panasnya ke atas. Sultan Hadiwijoyo kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di antara semua panglima perang Pajang. Semua orang amat terkejut melihat sang sultan sampai jatuh terduduk seperti itu. Karena itulah pertanda sang sultan akan segera lengser ke Prabon, lengser dari atas tahta singgasana kekuasaan Pajang. Demikian pula Sultan Hadiwijoyo sendiri yang terjatuh di hadapan banyak orang seperti itu. Ia pun maklum bahwa saatnya untuk lengser ke Prabon akan segera tiba. Hari-harinya sebagai sultan penguasa di negeri Pajang akan segera berakhir. Pangeran Benowo dan Adipati Demak pun membantu Sultan berdiri. Amatlah terpukul hati mereka dan semua yang melihat bagaimana Sultan Hadiwijoyo terjatuh secara memalukan di hadapan banyak orang seperti itu. Para panglima perangku yang gagah berani, ujar Sultan Hadiwijoyo setelah berhasil menenangkan dirinya. Kemurkaan alam yang kita dapati ini sesungguhnya pertanda nyata bagiku bahwa kita tidak akan berhasil menggempur wilayah Mataram yang dipimpin oleh anakku Senopati. Maka kita urungkan saja penyerbuan ke Mataram ini. Tapi bagaimana dengan teriakan tantangan-tantangan dari pihak Mataram itu? Bahkan Senopati berani menyebut bahwa sang penguasa alam tidak merestui kemenangan Pajang. Itu sudah keterlaluan, Romo Sultan, ujar Adipati Tuban dengan geram. Suara tantangan-tantangan itu bukan suara hati anakku Senopati yang sebenarnya. Namun perihal bahwa sang penguasa alam tidak merestui penyerbuan kita ke Mataram ini adalah benar. Amukan alam dan letusan Gunung Merapi inilah tandanya. Tanda Sultan Hadiwijoyo. Pangeran Benowo dan semua panglima perang Pajang terdiam mendengar ucapan Sultan tersebut. Mereka sangat terpukul hatinya mendengar ucapan Sultan tersebut. Apalagi setelah mendengar teriakan Senopati tadi. Adipati Demak dan Adipati Tuban pun sangat gemas karena Sultan Hadiwijoyo masih memanggil Senopati dengan sebutan anakku, setelah tadi Senopati meneriakkan
bahwa seluruh negeri Pajang telah terkena bilai setelah berani melanggar pantangan Sunan Giriprapen. Suruh semua prajurit kita untuk mundur, cepat sebelum terlambat, perintah Sultan Hadiwijaya. Sementara itu, Senopati ing Alogo menatap letusan Gunung Merapi sambil tersenyum. Kemudian dia mendongakkan kepalanya ke atas. Di atas langit nampak Nyai Ratu Kidul, istrinya sang penguasa gaib Laut Selatan, beserta Nyi Ratu Endang Cuwiri, sang penguasa negeri gaib di Gunung Merapi, yang dikawal oleh puluhan wanita peri lelembut, pasukan gaib mereka yang semuanya juga berparas cantik. Terima kasih Nyimas, pintu kemenangan untuk rakyat Mataram telah terbuka, ucapnya pada Ratu Kidul. Nyai Ratu Kidul pun mengangguk sambil tersenyum pada Senopati ing Alogo. Begitupun Nyai Ratu Endang Cuwiri melemparkan senyumannya pada Senopati. Adikku, apakah itu suamimu? Tanya Ratu Endang Cuwiri. Iya Kakang Mbok, jawab Ratu Kidul. Gagah sekali dia. Dia pasti akan menjadi Raja Agung yang kekuasaannya begitu menggetarkan seluruh tanah Jawa ini, ucap Ratu Endang Cuwiri. Dia keponakan Ki Juru Mertani yang sering menghadapmu Kakang Mbok, sahut Nyai Ratu Kidul. Nyimas, panggil Senopati pada Ratu Kidul. Aku hanya ingin menyambangimu Kang Mas. Selamat atas kemenangan seluruh pasukan dan rakyat Mataram. Dan para pasukan Pajang sudah mulai mundur ke Pajang atas perintah Hadiwijaya. Kang Mas, Hadiwijaya sudah lengser ke Prabon. Sebentar lagi kekuasaannya akan segera berakhir. Sekarang kami pamit dulu Kang Mas, ujar Ratu Kidul. Senopati pun mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Nyai Ratu Endang Cuwiri terbang menuju ke Gunung Merapi yang masih bergejolak beserta seluruh pasukan perinya. Nyai Ratu Kidul pun terbang ke arah selatan beserta seluruh pasukannya. Tumenggung Suradipa yang cukup waskita untuk melihat hal-hal gaib dapat melihat iring-iringan Ratu Endang Cuwiri dan Ratu Laut Kidul di angkasa yang terbang ke arah istananya masing-masing. Ratu Kidul dan para prajurit perinya tersenyum pada abdi kepercayaan Senopati ketika mengetahui Tumenggung Suradipa dapat melihat dirinya dan seluruh pasukan pengawalnya. Beberapa pasukan pengawal Nyai Ratu Kidul yang cantik-cantik itu pun bahkan tertawa manis untuk menggoda Tumenggung Suradipa sembari melambaikan tangan mereka. Lihat, abdi Gusti Senopati itu dapat melihat kita. Dia tampan dan gagah sekali, puji salah satu dari mereka. Betul, dia gagah dan rupawan sekali, sahut yang lainnya. Tumenggung Suradipa pun mengangguk sambil tersenyum sebagai tanda kesopanan dirinya kepada rombongan istri gustinya dari dunia lain yang berbeda dengan dunianya tersebut. Sementara itu, para panglima perang Pajang telah berhasil menenangkan dan menghimpun sebagian prajurit Pajang. Umumnya mereka adalah prajurit jejer dan prajurit pilihan, sementara prajurit biasa dan tingkat rendah banyak yang melarikan diri, tunggang langgang meninggalkan induk pasukan mereka. Seluruh kekuatan Pajang pun mundur
meninggalkan Candi Prambanan ke arah timur, kembali ke wilayah Pajang. Sultan Hadiwijaya pun menaiki gajah tunggangannya Kiai Liman, dan seluruh panglima perangnya menaiki kuda tunggangan mereka masing-masing.